Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menkes RI, Ibu Dirjen, dan teman-teman para antusias muda dan senior yang tergabung di Zoom ini. Terima kasih telah menghadirkan saya di sini. Perkenalkan, saya Amira, dokter spesialis kandungan dan kebidanan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, dengan jalur beasiswa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini bertugas di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pertama kali menginjakan kaki di tanah Papua, yaitu tahun 2013, saat bertugas sebagai dokter umum di pelosok Fakfak. Melihat kenyataan sulitnya akses para perempuan hamil, perempuan usia tua, dan anak perempuan di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual, saya terpanggil untuk melanjutkan pendidikan spesialis kandungan dan kebidanan yang saat itu difasilitasi oleh beasiswa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan tujuan ingin mensejahterakan para perempuan yang butuh sentuhan pelayanan kesehatan di bidang kandungan dan kebidanan di pedalaman. Keberadaan saya di sini tidak lepas dari hadirnya guru-guru hebat saya, sejak pendidikan hingga saat ini yang tergabung dalam organisasi profesi baik IDI maupun POGI, yang mana atas pembinaan guru-guru saya dari organisasi profesi lah saya mendapatkan pendidikan untuk mencintai masyarakat sepenuh hati dan mau berjuang untuk membaktikan diri saya ke daerah semata-mata untuk mengangkat harkat dan derajat para perempuan di pedalaman. Selama saya menempuh pendidikan spesialis kandungan di Universitas Airlangga Surabaya, hingga saat ini peran organisasi profesi sangat besar dan selalu memberikan kemudahan dalam saya mengupdate ilmu, pelatihan, maupun mengurus surat-surat. Guru-guru saya di organisasi profesi memberi saya dukungan penuh untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di Papua dengan gerakan jemput bola yang saya lakukan hingga saat ini ke kampung-kampung. Hingga pedalaman melakukan USG ibu hamil, saya bawa USG ibu hamil sendiri, deteksi dini kanker mulut rahim, dan edukasi pada anak-anak di bawah umur tentang seks bebas. Semua itu saya adopsi dari didikan yang diberikan guru-guru saya di organisasi profesi. Inovasi yang dilakukan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan stakeholder terkait sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan mutu ke masyarakat seperti misi kemanusiaan gerakan jemput bola ini yang kami lakukan di Fakfak, Papua Barat hingga saat ini. Saat saya kembali bertugas di Papua, saya melihat sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemerataan dokter spesialis di daerah. Contohnya saat ini ada sekitar 5.000 dokter spesialis kandungan di Indonesia. Dan selama 3 tahun pengabdian saya di Fakfak, Papua Barat, hanya saya sendiri satu-satunya dokter kandungan dengan jumlah penduduk di Fakfak 95.000 orang. Dan di antaranya ada 40.000 jiwa perempuan. Saya mohon kebijakan Pak Menkes RI agar pendidikan dokter atau spesialis menjadi tanggung jawab negara, alias gratis, sehingga wajib kerja dokter atau spesialis dapat ditegakkan dengan kemudahan dilakukan untuk pemerataan dokter, khususnya spesialis di daerah terpencil seperti saya. Tentu peran daerah sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan, meliputi kesiapan infrastruktur, sarana kesehatan, alat kesehatan, juga kesejahteraan serta keamanan seluruh naskes yang harus diperhatikan. Selain itu, izin Bapak Menkes dan Ibu Dirjen, STR itu adalah ruhnya profesi kedokteran. Ada etika, disiplin, profesi, keilmuan yang harus diorganisir dengan benar oleh organisasi profesi yang mengacu pada konsep medicine is a long life study. Dan organisasi profesilah yang berperan menjaga kemarwahan anggotanya. Apakah masih layak secara keilmuan dan profesionalisme melayani manusia untuk menjaga kualitas pelayanan dan patient safety. Maka itu kami rasa peningkatan kualitas setiap 5 tahun dari STR ini sangat bermanfaat sebagai stimulus agar setiap dokter mau terus belajar demi kemaslahatan umat. Dan selama saya di daerah, pengurusan STR atau SIP sangat mudah dan cepat tanpa hambatan. Dan tentu setiap dokter di Indonesia berhak mendapat perlindungan dalam menjalankan praktek kedokteran yang mengacu pada hukum yang bersifat lex spesialis. Karena selama saya di daerah, setiap kami ada masalah terkait pasien dan dokter, yang pertama kali turun melindungi saya di Papua dan kami semua di Papua Barat adalah organisasi profesi kami, baik dari pusat maupun provinsi, baik IDI maupun POGI, merangkul dan memberikan kami naungan serta meyakinkan bahwa kami tidak berjuang sendirian. Ada organisasi profesi IDI, POGI, dan organisasi profesi spesialis lain yang selalu siap menjadi orang tua kami di perantauan. Untuk itu saya mohon pada Pak Menkes RI dan jajarannya, agar penyusunan rancangan undang-undang kesehatan mengedepankan proses yang akuntabel, komunikatif, dan kolaboratif, dan tidak memecah belah sehingga dapat menghasilkan rancangan undang-undang kesehatan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang menguntungkan masyarakat dan kita semua. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.